Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Konservasi sumber daya alam hayati adalah penggolongan atau pengelolaan sumber daya alam hayati yang bermanfaat dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan lainnya. Kelestarian flora dan fauna kerap diganggu oleh berbagai kerusakan. Kerusakan itu antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh evolusi. Yang kedua, penebangan ilegal. Yang ketiga, perubahan atau penangkapan ilegal. Yang keempat, bencana alam. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang selanjutnya, konservasi flora dan fauna di dunia. Seperti pada contoh di Huanglong, Tiongkok, Taman Nasional Yosemite di Amerika Serikat, Taman Nasional Gunung Leuser di Indonesia, Kebun Raya Bogor di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan lindung atau dikonservasi bagi pelestarian alam terbagi dalam dua kelompok utama: kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam seperti cagar biosfer, kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Persebarannya di wilayah Sumatera Barat, Gunung Leuser di Aceh dan Sumatera Utara, Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Cibodas Jawa Barat, Lore di Lindu, Komodo di Nusa Tenggara Timur, Siak di Riau. Cagar alam. Kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Kriteria cagar alam: memiliki keragaman baik tumbuhan ataupun satwa. Yang kedua, memiliki kondisi alam baik biotik maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu oleh manusia. Suaka marga satwa, kawasan alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kriteria suaka marga satwa: yang pertama, merupakan tempat hidup atau habitat dan perkembangbiakan dari jenis satwa. Yang kedua, merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka atau satwa yang dikhawatirkan akan punah. Yang ketiga, memiliki tingkat keragaman dan populasi yang tinggi. Yang keempat, merupakan tempat hidup satwa migran tertentu. Yang terakhir, memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Taman Nasional, kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kriteria Taman Nasional: yang pertama, memiliki kawasan yang cukup luas untuk menjamin kelangsungan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, memiliki sesuatu yang khas yang bersifat unik. Yang ketiga, dapat dikembangkan untuk tujuan lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pariwisata alam. Manfaat Taman Nasional. Manfaat Taman Nasional merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan. Yang ketiga, memiliki nuansa keindahan sebagai objek wisata alam. Yang keempat, merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Yang terakhir, keragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik di daratan maupun perairan. Taman Hutan Raya, kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Kriteria dari Taman Hutan Raya: yang pertama, merupakan kawasan dengan ciri khas asli atau buatan. Yang kedua, memiliki keindahan dan panorama alam yang menarik. Yang ketiga, memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa. Manfaat Taman Hutan Raya: yang pertama, untuk kepentingan penelitian. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ketiga, pendidikan. Keempat, menunjang budidaya. Kelima, pariwisata. Keenam, rekreasi. Taman Wisata Alam, kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata.
kriteria taman wisata alam. Yang pertama, memiliki daya tarik berupa flora, fauna atau ekosistem serta formasi geologi yang menarik. Yang kedua, memiliki luas untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk pariwisata dan rekreasi alam. Yang ketiga, kondisi alam atau kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Kebun raya dan kebun binatang. Kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna dalam keadaan hidup dan penangkaran satwa yang hampir punah. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.